Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan beserta hukumnya dan juga kurva penawaran beserta hukumnya. Jadi setelah itu saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, saya ingin membuat asumsi tentang seorang wanita ingin membeli buah mangga. Dia ke toko buah ingin membeli buah mangga. Awalnya dia ingin membeli 2 kilo. Ketika dia melihat harga buah ini lagi murah atau diskon, misalnya yang biasanya harganya 15.000, dia jadi yang biasa harga buah itu 15.000 jadi turun menjadi misalnya 12.000 per kilo. Akhirnya ini dia awalnya ingin membeli 2 kilo. Namun ketika dia tahu harganya 12.000 per kilo, akhirnya dia membeli buah ini dengan jumlah 5 kilo. Setelah itu dia awalnya itu juga ingin membeli apel, ini mangga misalnya, ini apel. Misalnya dia ingin membeli buah apel juga awalnya, tapi dia ingin membeli 5 kilo apel itu. Tapi ketika dia tahu kalau harga apel itu sedang naik atau harganya lebih mahal, yang biasanya harganya itu dia buat aja 16.000 per kilo, tapi menjadi naik menjadi ini turun ya, naik menjadi 20.000 per kilo. Ini dia awalnya ingin membeli 5 kilo, akhirnya dia ingin membeli barangnya hanya 2 kilo saja. Dari asumsi ini kita dapat mengetahui bahwa semakin jika harga suatu barang itu turun, maka permintaannya akan naik. Tapi jika harga itu naik, maka permintaannya akan turun. Itulah yang bisa kita buktikan bahwa hukum permintaan itu benar. Nah, di sini saya akan membuat asumsi lagi untuk membuat kurvanya. Misalnya harga kentang itu 5.000 per kilo. Terus jumlah permintaan itu misalnya 2 kilo. Nah, ketika harganya 4.000 per kilo, jumlah permintaannya naik menjadi 4 kilo. Ketika harganya 3.000, naik menjadi 6 kilo. Nah, di sini saya akan buat kurvanya, permintaan. Ini P vertikal, yang I-nya itu adalah jumlah harga, yang jangkauannya adalah jumlah barangnya. Ini misalnya ketika harganya 3.000, jumlah permintaannya 6. Ketika harganya 4.000, jumlah permintaannya 4. Namun ketika harganya naik menjadi 5.000, jumlah permintaannya turun menjadi 2. Nah, ini adalah titiknya A, B, C. Setelah itu kita tarik garisnya. Ini adalah garis kurva permintaan. Oke, di sini saya akan membuat asumsi lagi.
tentang tentang penawaran, tentang hukum penawaran. Nah, misalnya ada seorang pedagang, dia menjual buah. Pada hari itu buahnya itu harganya 10.000 per kilo. Nah, dia menjual buah itu dengan menawarkan misalnya buat aja 20 kilo. Namun ketika harganya naik besoknya naik menjadi 15.000 per kilo, akhirnya dia menjual buah seharga sejumlah 30 kilo. Nah, dari sini kita dapat melihat ketika seorang penjual itu menjual harga, dan kalau harga buah itu 10.000, dia hanya menjual 20 kilo barangnya. Namun ketika dia menjual harga buah itu naik menjadi 15.000, dia menjual buah itu menjadi 30 kilo. Dia pertambahan jumlah buahnya bertambah jika harganya bertambah juga. Jadi di sini dengan yang dimana permintaan hukum penawaran itu, jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barangnya akan naik juga. Dan ketika jumlah barangnya turun, maka jumlah harga barangnya turun, maka jumlah barangnya juga akan turun. Nah, di sini saya akan membuat asumsi untuk membuat kurva penawaran. Misalnya harga roti itu 5.000, jumlah yang ditawarkan misalnya berjumlah 5 buah. Nah, ketika harganya naik menjadi 10.000, jumlah barangnya naik lagi menjadi 10. Dan ketika harganya 15.000, jumlah barangnya naik lagi menjadi 15.000. Nah, di sini kita akan buat kurva penawarannya. Ini B. Ini 5. Nah, kita lihat ketika harganya 5.000, jumlah yang ditawarkannya 5, dan ketika harganya naik lagi menjadi 10.000, jumlah ditawarkannya naik menjadi 10. Ketika harganya naik lagi 15.000, jumlah yang ditawarkannya juga naik lagi menjadi 15. Nah, inilah yang disebut dengan kurva penawaran. Kita akan tarik garisnya sini. Ini garis kurva penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor perubahan pergeseran kurva permintaan terlebih dahulu. Apa aja faktornya? Yang bisa saya sebutkan itu adalah misalnya perubahan pendapatan, perubahan selera, atau tren ya. Setelah itu ada perubahan populasi. Nah, ini yang misalnya saya sebutkan ini yang bisa menyebabkan bergesernya kurva
mau itu kurvanya bergeser, mau itu dia perubahannya pendapatannya naik atau turun, atau perubahan seleranya naik atau turun, itu semua bisa mengakibatkan adanya pergeseran kurva permintaan. Nah, setelah itu ini faktor permintaan ya, pergeseran kurva permintaan. Nah, saya akan membuat seperti ini pergeserannya. Misalnya ini itu adalah kurva permintaan. Saya sebut aja D. Setelah itu kalau dia bergeser ke kanan atas, misalnya kita buat ini D1, ini D2. Nah, kalau misalnya dia bergeser ke kanan, artinya faktor perubahan ini bisa saja naik, seperti perubahan pendapatannya naik, perubahan seleranya naik, terus perubahan populasinya naik. Nah, ketika D-nya ini turun ke bawah, ke kiri bawah, atau bisa dibuat di sini D3. Nah, ini bisa saja perubahan pendapatannya itu turun. Nah, kebalikan dari D2, perubahan pendapatannya turun, perubahan seleranya turun, terus perubahan populasinya pun turun. Nah, inilah yang namanya pergeseran kurva permintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pergeseran kurva penawaran. Ada faktor pergeseran kurva penawaran. Ada yang bisa saya sebut kemajuan teknologi, perubahan biaya bahan baku. Setelah itu ada persaingan, tingkat persaingan ya. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergeseran kurva penawaran. Nah, di sini saya akan membuat ini kurvanya. Misalnya seperti ini D1. Ketika dia bergeser ke kanan bawah, D2, artinya faktor-faktor pergeseran itu seperti kemajuan teknologi, perubahan biaya bahan baku itu naik semua. Harga biaya bahan baku itu naik, yang menyebabkan terjadi pergeseran kurva penawaran. Nah, ketika dia bergeser ke kiri atas, salah ya, Nah, ketika dia bergeser ke kiri atas, faktor-faktor pergeseran kurva penawaran ini seperti kemajuan teknologi, perubahan daya bahan bakunya itu semua turun harganya, sehingga yang menyebabkan si kurva ini bergeser ke kiri atas. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario terjadinya pergeseran kurva penawaran dan permintaan sekaligus secara bersamaan. Di sini saya akan membuat pergeseran kurva permintaan dan penawaran sekaligus, yang dimana demand sama supply-nya sama, pergeserannya sama, dan seperti ini ya. Ini S, ini D. Setelah itu ini terus ini kita putih dulu, ini B. Ini dia akan membuat keseimbangan baru di sini. Dia sama.
harganya tetap sama ketika demand dan supply-nya itu bergeser secara bersamaan, maka harganya itu tetap sama, dan hanya yang berbeda itu di jumlah quantity barang. Nah, ketika demand-nya ini lebih besar dari S, maka terjadi seperti ini pergeserannya. Ini, setelah itu ini jadi, nah, setelah itu jadi seperti ini. Nah, dia akan membuat titik keseimbangan yang baru. Nah, dia akan membuat titik keseimbangan yang baru ketika demand-nya lebih besar daripada supply-nya. Nah, ini terjadi biasanya misalnya terjadi karena harga biaya bahan baku itu mahal dan membuat biaya bahan bakunya mahal membuat tidak bisa memproduksi. Akhirnya barang itu tidak ada yang bisa ditawarkan. Namun permintaannya itu terus meningkat, seleranya itu permintaannya terus meningkat. Kita anggap aja misalnya karena adanya faktor seleranya yang meningkat gitu. Nah, bagaimana ketika demand-nya lebih kecil daripada supply? Saya akan membuat geserannya ini. Seperti ini, misalnya B-nya tarik, ini akan membuat titik keseimbangan baru juga di sini. Di sini ya, titik keseimbangan barunya. Seperti ini. Ketika demand-nya lebih besar dan lebih kecil dari supply. Nah, saya bisa memberikan satu contoh, misalnya di faktornya itu misalnya disebabkan ketika harga barang ketika iklim, misalnya iklim musim panas itu orang biasanya ingin membeli batu bata, orang biasanya ingin memproduksi batu bata ketika terjadi iklim panas, cuaca yang panas, sehingga para produsen ingin memproduksi batu bata terus menerus. Namun saat itu permintaan pada saat itu berkurang. Pada saat itu permintaannya berkurang. Bisa saja diakibatkan karena kurangnya pendapatan, sehingga membuat orang tidak ingin membeli adanya batu bata, karena batu bata itu kan biasanya digunakan hanya untuk membangun rumah. Nah, ketika orang kurang pendapatan, orang tidak ingin membeli batu bata, namun para produsen tetap memproduksi barang batu bata ini. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya tentang hukum permintaan dan penawaran serta pergeserannya. Jika ada kesalahan kata atau